Sahabat bola.com, kembali lagi bersama dengan Lebih Dekat. Nah, kali ini gue Henry Wibowo kedatangan tamu spesial nih. Spesial karena kita biasanya kan ngobrol dengan atlet, dengan pemain sepak bola, dengan mantan pelatih atau mungkin saat ini masih menjadi pelatih. Nah, kali ini gue akan mewawancara seorang sportcaster yang mukanya udah familiar lah, di mana-mana ada lah, ya kan? Ayo kita sambut Anita Maerani. Halo, salam olahraga sahabat bola.com. Apa kabar? Hari ini Anita Mai akan menemani kalian semua. Oh enggak ya? Hostnya gua, hostnya. Oke. Maaf. Soalnya biasanya gue yang wawancarai dia. Sekarang kebalik posisinya. Jujur gue nervous sih. Nervous ya? Dingin, sampai dingin di tangan nih. Tarik napas dulu lah, ya kan? Oke. Nah, ini gue baca CV lu nih, Mai. Dari sekolah, dari kecil, bahkan kuliah pun masih di ini ya, di kampung ya, di Lombok ya. Di Lombok, bener. Yeah. Lombok Pride. Bisa diceritakan lahirnya di mana, terus masa-masa di Lomboknya gimana? Dari lahir nih gue cerita. Jauh ya. Kota lahir aja, kota lahir. Gue lahir di rumah sakit tentara waktu itu tanggal 11 Oktober 19 sekian. Udah baca kan sih? Oh, iya. Berarti di kota Lomboknya atau di kota Mataram. Oh, Mataram. Jadi Lombok itu pulau, ibu kota provinsi kan, Pulau Lombok itu termasuk dari provinsi NTB, itu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, ibu kota provinsinya itu adalah kota Mataram itu. Nah, gue lahir di situ sampai selesai kuliah dan akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta itu tahun 2008. 2008. Gitu. Jadi itu merantau itu karena ada pekerjaan atau apa waktu itu yang akhirnya memutuskan untuk merantau di 2008 itu? Gue memutuskan untuk merantau karena gue ambis aja sih anaknya, ambisius gitu. Karena ngerasa di sana, gue ada di satu titik ketika di sana itu, gue kan udah kuliah udah selesai, dan saat gue kuliah itu gue sambil kerja juga waktu itu kan, jadi penyiar radio, terus kerja di bank juga sebagai teller sambil kuliah juga gitu kan. Terus gue ngerasa kayak gue mau ngapain lagi ya di sini ya, apa yang bisa gue lakuin gitu. Akhirnya satu hari gue nonton TV, gue nonton SCTV, ada iklan pencarian bakat. Dengan di SCTV tuh, SCTV. Iya, ini selebriti SCTV namanya tahun 2008. Karena gue ambisius nih anaknya ya, gue bilang sama nyokap gue, "Mah, aku pengen ikutan audisi ini nih." Tapi pas dicek, ternyata audisinya tuh nggak ada di Lombok. Audisinya itu di 8 kota besar kalau nggak salah. Yang terdekat dari Lombok itu adalah Bali. Akhirnya nyokap nganterin gue ke Bali untuk ikutan audisi itu. Long story short, gue masuk 2 pemenang dari Bali yang mewakili provinsi Bali waktu itu ke Jakarta untuk kayak final roundnya lah gitu di Jakarta. Ternyata ya mungkin gue beruntung juga ya karena punya basic skill public speaking selama jadi penyiar radio. Akhirnya mungkin public speaking gue yang dilihat saat itu, gue masuk 10 besar finalis Miss Celebrity, dan akhirnya itu yang membukakan pintu gue untuk casting ke berbagai stasiun TV dan berakhirlah menjadi presenter acara sport, presenter acara jalan-jalan, kuliner dan lain sebagainya. Gitu sih sebenarnya singkat cerita. Oh, jadi di Miss Celebrity itu waktu itu jadi finalis berarti ya? Iya, 10 besar dari finalis seluruh Indonesia. Nah, berarti dari sejak 2008 itu akhirnya stay terus di Jakarta? Iya, akhirnya memberanikan diri untuk ya udah stay terus dengan modal modal nekat pertama. Karena kalau dibilang modal duit, gue bener-bener nabung, bawa duit dari Lombok ke Jakarta itu hasil tabungan gue ketika gue kerja di bank waktu itu. Bank BUMN, gue kerja di situ. Ketika gue resign, semua orang menyayangkan kan kayak kamu keluar dari bank ini terus kamu merantau, masuknya juga udah susah ya kan? Iya, masuknya susah dan segala macam. Kamu yakin apa segala macam, banyak keraguan terutama dari keluarga gitu. Tapi karena orang tuaku ya alhamdulillah suportif, akhirnya mereka melepas aku untuk ke Jakarta dengan doa. Akhirnya ya udahlah merantau, berjuang di sini aja gitu. Nah, ini yang menarik kerja di bank nih. Yang gue tahu itu kerja di bank adalah biasanya kan bank tutup jam 3 lah gitu lah ya. Tapi itu sebenarnya para pekerja bank tuh baru kerja sebenarnya itu setelah itu kan. Betul, apalagi jadi teller. Gue kan teller ya waktu itu kan. Nah, itu pernah punya pengalaman jelek nggak sih sampai minus atau apa kan teller? Gue pernah selisih tahu. Ganti sendiri duitnya. Mana gue pegawai baru lagi. Itu masih probation deh kalau nggak salah. Pokoknya belum nerima gaji utuh gitu, masih probation. Terus gue selisih waktu itu sekitar 500.000. Oh, lumayan juga ya. Tahun segitu kan gue nangis ya. Tapi mau nggak mau ya tanggung jawab. Akhirnya belajar tanggung jawabnya juga bahwa
apapun pekerjaannya, apalagi ini menyangkut kepercayaan, itu nggak cuma uang orang kan yang kita pegang, tapi kepercayaan orang yang kita pegang, ya kesalahan kita mau nggak mau diganti gitu. Ya pelajaran aja sih, cukup. Dan akhirnya ke Jakarta nih. Nah yang menarik ini, Mai sebenarnya memiliki banyak program membawakan acara olahraga ya. Dari zaman dulu di One Stop Football, kalau sahabat bola.com masih generasi 90-an pasti tahu lah ya One Stop Football. Harus disebut ya generasi 90-an. Gue udah gak nyebut tahun lagi. Karena kalau anak-anak sekarang nggak tahu tuh One Stop Football pasti kan. Iya, bener. Tahu nggak? Ada presenter yang ya kita se-circle kita ya, begitu ketemu sama gue di MNC waktu itu, Kak, gue nonton lu waktu gue masih SMP. Nangis. Gue langsung kayak, oh yakin itu gue? Kayaknya bukan deh. Ya Kak Anita Mai kan, dia udah jadi presenter juga. Ya ampun. Sana satu panggung gitu ya. Luar biasa. Nggak, jadi yang menariknya ini olahraga ini emangnya awalnya ini emang karena faktor pekerjaan kah jadi suka atau emang udah ada soul-nya di olahraga sendiri tuh? Sebenarnya gue punya pengalaman buruk sama program olahraga, terutama olahraga lah ya, maksudnya kayak love and hate relationship sama olahraga. Karena dulu gue inget banget ya, mungkin umur gue 6 atau 7 tahun, gue pernah digampar sama bokap gue gara-gara berebut nonton acara olahraga. Bokap gue tuh gila-gila nonton bola sama tinju. Dia tuh ngefans banget sama Mike Tyson. Jadi gue inget ya itu hari Minggu. Oh itu tinju di era itu emang hari Minggu iya udah kan? tuh. Jam kan? 9 pagi. Iya, Lu tau iya, jam 9 pagi tahun 90-an tuh yang tayang apa? Kartun? Doraemon lah Iya, ya. gue pengen nonton itu, bokap gue tapi pengen nonton tinju kan, ya namanya anak kecil mungkin annoying kali ya. Itu pertama kali dalam hidup gue ngerasa gue digambar sama bokap gara-gara itu. Gue langsung kayak gue benci tinju, pokoknya benci bola, benci segala macam benci. Tapi kan kita tuh tumbuh besar itu dari value yang sehari-hari kita lihat dari orang tua kan. Setuju. Nah begitu gue pindah ke Jakarta, casting berbagai program-program sport, ketika gue casting program sport, secara natural dari dalam diri gue tuh keluar mungkin karakter yang sporty, karakter yang mungkin santai, atau yang mungkin dilihat sama orang cocok untuk bawain olahraga. Gue pas, alhamdulillah nih ya, kalau gue inget-inget dari pertama kali gue casting acara olahraga, gue nggak pernah nggak dapet. Selalu gue dapet itu casting. Tahun 2008 aja gue pernah megang ISL tahun 2008. Liga 1 belum, namanya masih ISL. Iya, masih ISL waktu itu. Jadi kayak alhamdulillah apa mungkin rezekinya di situ. Pertama rezekinya di situ, terus emang udah ada, alhamdulillahnya udah ada, ya itu mungkin ya dari kecil soul-nya tuh udah ada, meskipun gue tidak menerima, tapi lingkungan gue kan seperti itu sering ngeliat bokap nonton TV. Bener, bokap juga lumayan aktif olahraga sih gitu aku lihat. Ya baik itu basket, bola, tinju, motor. Motor pertama, bukan motor pertama sih. Gue dulu sampai belajar motor trail, itu gara-gara bokap. Bokap dulu motornya trail. Gue belajar motor trail. Pas usia berapa tuh buat itu? Kayaknya SMP atau SMA. Kaki gue bahkan belum nyampe, nggak nyampe. Sampai sekarang pun nggak nyampe ya, mohon maaf. Kan tinggi, iya. Tapi begitu gue nyampe Jakarta ya, gue pernah casting di satu stasiun TV untuk program traveling. Nah, program traveling ini cukup adventure. Produsernya nanya gini, kamu bisa bawa mobil kopling nggak? Bisa. Bisa bawa motor kopling nggak? Bisa. Maksudnya bawa mobil manual bisa nggak? Bisa. Bawa mobil motor kopling bisa nggak? Bisa. Bisa diving nggak? Bisa. Bisa ini nggak? Bisa. Lolos gue. Oh, jadi kepake ya skillnya. Kepake. Yang tadinya gue pikir kenapa bokap gue ngajarin gue hal-hal begini. Mobil aja belajar mobil Jeep. Iya kan? Ternyata gue jadi presenter acara adventure gitu. Ya udah akhirnya ya semua terjadi, ada alasannya ternyata di masa depannya. Nah ini bicara sportcaster nih. Sportcaster ini kan pekerjaan yang gue rasa banyak lah orang di luar sana yang pengen juga jadi sportcaster. Nah ini apa sih tantangan utama untuk menjadi seorang sportcaster? Karena kan ya kayak Mai lah ya, contohnya salah satunya mungkin kayak berpindah-pindah event lah ya, yang tadinya bola terus harus ke MotoGP, harus ke event yang lainnya. Apa sih tantangan paling berat untuk menjadi sportcaster menurut Mai? Kalau dulu di awal-awal gue berkecimpung di dunia sportcaster itu memang
gathering information itu cukup challenging ya, karena dari tahun 2008-2009 tuh kan sebenarnya internet udah aksesnya udah sangat mudah, cuman kayaknya kita nggak terlalu familiar untuk googling, untuk apa, mungkin ya baca-baca berita juga sekilas-sekilas. Nah kalau kita nggak punya passion dan nggak ngikutin 100% berita olahraga tuh kan keep up-nya sulit banget, karena berita olahraga kan dinamis ya. Betul. Ya Anda sebagai yang menulis artikel, sejam berapa? Sejam berapa artikel? Waduh, jadi disebutin ntar kaget. 8, nggak nyampe 10. lah. Nah, ya pokoknya berita olahraga tuh kan dinamis banget gitu. Jadi kalau nggak ngikutin itu PR banget gitu. Kalau mau jadi sportcaster tuh memang dari diri sendiri juga udah ada ketertarikan. Ya sama olahraga apapun lah. Karena pada akhirnya learning by doing juga kan. Gitu kalau menurut gue. Tapi berarti sekarang karena eranya udah berubah, nyari-nyari menggali informasinya lebih gampang dong. Iya dong, apalagi sekarang ada bola.com, tinggal buka bola.com, semua sport ada. Mantap sekali. Tulisannya Henry Wibowo kan tuh. Iya, Henry Wibowo lagi penulisnya. Nah terus nih, sportcaster ini termasuk pekerjaan yang menjanjikan nggak sih, Mai? Menjanjikan dari sisi value money-nya atau juga dari sisi terkenalnya atau segala macam lah. Kalau yang Mai rasakan seperti apa? Karena mungkin gue bergerak di bidang yang mostly ada laki-laki, jadi mungkin buat teman-teman sesama sportcaster cewek itu mendapatkan spotlight yang lebih banyak porsinya gitu. Kalau cowok kan mungkin katakan spotlight ada 10 atau program ada 10 dari 20 orang, berarti kan mereka punya kesempatan untuk dapatnya lebih kecil kan. Sementara kalau cewek sportcasternya sedikit tapi programnya banyak, bisa aja dia di sana, di sini, di sana, di sini gitu kan. Jadi lebih besar kesempatannya. Kalau money value ya tergantung tempatnya masing-masing kan, tiap tempat punya budget yang beda-beda kan. Jadi ya gimana kita nerima aja mau atau enggak gitu. Kok ketawa? Relate ya? Relate ya? Enggak. Kayak gitu ya. Nah nih momen pertama kali siaran seorang Anita Mai, karena gue ngerasain juga pas pertama kali siaran awal-awal dulu tuh, wah ini kayak deg-degan lah, terus kayak ada macam-macam lah pokoknya ya kan. Nah kalau menurut Mai apa tuh? Pernah gak sih ngerasain momen apa yang paling Mai inget dari siaran yang mungkin bisa dibilang momen yang buruk lah, pernah salah apa kah? Sport ini ya. Kalau beberapa program yang aku pegang itu kan ada yang tapping. Kalau tapping kan skripnya udah disiapin, jadi sebisa mungkin kita nggak salah ngomong. Kalau misalnya kita sampai salah ngomong kan bisa di retake lagi. Tapi kalau live sih alhamdulillah jarang yang sampai gimana banget ya waktu itu. Mungkin momen yang agak gimana banget gitu waktu pas pertama. Jadi aku waktu itu ada di satu TV bawain acara, waktu tuh kayaknya apa sih tuh undian nama-nama negara untuk World Cup atau apa ya, gue lupa gitu. Gue ada miss beberapa kayak misalnya di grup A, grup B, ya pokoknya gue ada miss beberapa nama itu karena cukup bingung kan dengan sistemnya, dengan apa. Belum lagi ketika kita syuting yang harus yang orang-orang nggak tahu itu bahwa ini kita bisa syuting nih, kan orang-orang ngeliatnya kita cuman kayak ngobrol aja gitu ya, tapi di balik itu kan sebenarnya banyak orang di belakang kita yang ngasih feeding ke kita, yang ngasih tahu kita harus pakai headset, produser ngasih tahu, oh ini bentar lagi iklan, ini apa, oh kamu salah ngomong, kamu ini. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang kadang jadi tantangan kita, apalagi yang baru-baru mencoba gitu, yang ngirainnya kayak ya udah kita tinggal ngomong apa yang kita tahu, tapi ternyata enggak kan, kita harus based on script, dengerin apa kata produser di telinga kita sementara kita sambil ngomong. Itu paling gak enak sih tuh. Iya itu gak enak banget. Lu tau kan gue sempet gak mau pakai itu yang waktu MotoGP. Karena lagi enak ngomong tiba-tiba 2 menit lagi, 1 menit lagi gitu kan. Kalau cuma ngomong gitu doang, kalau ternyata rame gitu di belakang kan agak gimana juga. Ya itu aja sih, teknis biasanya tantangan besarnya itu. Nah tips lah nih, tips untuk buat para pemula yang ingin jadi sportcaster, apa tipsnya? Jangan. Jadi sportcaster tuh berat, biar kita aja. Biar gak banyak saingan. Gak bercanda. Nih kalau mau jadi sportcaster gitu ceritanya nih. Kalau punya basic public speaking itu lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada
skill public speakingnya, skill yang itu pertama harus dimiliki, abis itu kedua yang harus mau update setiap hari. Karena berita-berita tuh update-nya luar biasa sekali. Kayak siang ini ada update oleh Romeni akhirnya disetujui dari rapat paripurna DPR kan tadi disetujui untuk masuk ke timnas gitu. Ada 2 pemain lagi tapi masuk ke U20 ya kalau nggak salah ya. Dion Mark sama si tim itu. siapa itu? Ya itu jadi kayak ya harus ngikut terus apa beritanya. Jadi harus update ya. Update. Nah ini karena Mai ini kan bisa dibilang sangat dekat banget lah sama dunia olahraga ya. Bahkan kan dulu pernah dari zamannya ISL, One Stop Football. Nah, ini pertanyaan menarik nih, pernah nggak deket sama atlet nih? Sampai pernah jadi pacaran gitu. Ih nggak usah dibahas. Enggak, iya atau enggak gitu aja udah. Enggak. Enggak. Oh iya. Enggak berarti ya. Enggak ya. Nah, Mai ini juga seorang fans Liverpool nih, yang tim yang lagi gacor-gacornya di Premier League. Jadi mulai kapan nih suka sama Liverpool nih Mai ini? Nah, ngomongin soal update-update tadi, karena update-update terus, keikutan terus meskipun gue waktu itu udah gak megang program olahraga, tapi karena gue ngikutin berita terus, update terus berita, nah gue cukup hook sama berita tentang seorang Jurgen Klopp. Gue suka sama cerita heroisme dia yang dia bawa dari Jerman, dari Borussia Dortmund ke Inggris, ke Liverpool, terus bisa ya long story short dari 2015 sampai akhirnya Liverpool bisa juara Liga Champions, Liverpool juara Liga Inggris setelah 30 tahun menanti kemenangan Liga Inggris akhirnya di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp, akhirnya puasa itu akhirnya buka juga gitu kan. Nah progres itu yang kita lihat kan, yang namanya progres kan harus ada hasilnya kan, jangan progres malah ini kan malah makin down gitu kan. Nah kehadiran Klopp ini menurut gue adalah era baru gitu dari Liverpool, kebangkitan, kesuksesan, keberhasilan. Ya meskipun pasti ada up and down-nya, terus juga Klopp itu adalah orang yang bisa melihat potensi pemain. Kayak beberapa pemain dari rekrutannya dia sampai sekarang tuh masih jadi pilar utamanya Liverpool. Ada Salah, ada Van Dijk, ada Alisson juga, Alisson Becker gitu kan. Terus kalau dulu yang awal-awal ada Sadio Mane gitu kan ya. Jadi dia itu mampu melihat potensi pemain. Ya dibeli dengan mungkin ya nominalnya kalau dibandingin sama nominalnya harga value market mereka sekarang kan jauh banget. Ya gue juga sakit hati gitu tuh pas kan. Salah ke Liverpool tuh. Roma jualnya murah banget tuh, sekarang jadi pemain. Itu kan, ya itu adalah salah satu the power of seorang Jurgen Klopp gitu loh, bisa ngelihat gue tahu nih ini kayak bisa gue poles, bisa gue jadiin apa gitu. Apalagi kan dari dulu Liverpool juga memang kita tahu tim yang tim yang minim budget tapi efektif lah gitu intinya gitu. Enggak yang gacor beli tahu-taunya. Enggak kayak City atau Chelsea zamannya Abramovich. Gue gak nyebut ya. Gue gak nyebut ya. Nah ini berarti lu ikutan ini gak nih, ada rasa sedih atau gimana saat Klopp akhirnya harus cabut terus diganti kan sama itu Arne Slot? rumornya dari November kan, dari November terus akhirnya last game-nya dia dari November 2023 terus akhirnya last game-nya tuh Wolverhampton Wanderers tuh Mei ya kalau nggak salah ya, Mei. Ya itu sedih banget itu. Tapi itu last match-nya Klopp itu ditonton 60.000 lebih orang. Mengingat kapasitas dari Anfield sendiri kan 61.000 sekian kan, tuh hampir penuh kan tuh Anfield. Wah rekor juga tuh, semua orang ingin melepas kepergian Klopp dengan hati yang yang lega gitu. Untungnya menang. Kalau kalah sedih banget. Tapi berarti ini sesuai ekspektasi lu nggak nih sekarang Liverpool bareng si Arne Slot di musim perdananya langsung gacor ini, udah sesuai prediksi lu atau ada mengejutkan juga nih? Oh kalau sesuai prediksi gue sih, gue tidak memprediksi apa-apa ya sebenarnya, karena kan ya mau nggak mau ya kita fans namanya supporter ya tugasnya support aja lah gitu. Lihat ternyata Slot ini breaking the records juga kan ya, kalau nggak salah kayak dari 9 dari 10 first match-nya dia tuh menang. Kemudian 6 first match away juga menang gitu kan. Jadi ya beberapa record dicetak juga nih sama seorang Arne Slot yang membuat kita optimis lah gitu. Apalagi kalau dilihat dari ya ini kalau Premier League ya, kalau Premier League sekarang kan jaraknya cukup
cukup jauh juga ya kalau Premier League ya. Kita lihat aja nanti. Semoga minimal ya dua harapan ini. Yang penting Premier League jangan lepas gitu. lah. Ya iyalah, tolonglah. Masa dari 2019 20 sampai sekarang, ayolah. Bisa lah. Kan Pep lagi galau. Ini ya. Dan pesaingnya pun kayaknya nggak ada yang konsisten banget kan. Iya benar. Ayo, you never walk alone. Nah ini menarik lagi tadi Anita May ini pernah membawakan sepak bola Indonesia di zamannya ISL ya. Nah sekarang kebagian lagi pas zamannya Liga 1. Luar biasa emang, legend 17 tahun yang lalu. Wow. Legend podcaster nih. Nah ini menurut kacamata May lah, apa yang membedakan ISL era dulu dengan Liga Indonesia sekarang di zamannya Liga 1 ini? Oh, jauh lah ya, 17 tahun yang lalu pasti kita ngelihat kalau secara garis besar yang gue lihat adalah ya pastinya Liga 1 sekarang lebih kompetitif. Terus dari sekian lama ini kan juga dari namanya aja kan udah beda kan. Itu artinya sponsor juga udah beda. Yang artinya kalau sponsorship jadi lebih baik atau lebih banyak, itu artinya pasti mereka bisa melihat potensi dari kompetisi ini sendiri itu bagus untuk kedepannya, progresnya ke depan. Kemudian ya otomatis infrastruktur dan lain sebagainya juga kan itu pasti berkembang pesat yang bikin semua orang jadi lebih nyaman gitu loh untuk nonton Liga 1 ini gitu. Pemain dari sisi pemain juga, kalau kita lihat dari sisi pemain kan dibandingin dulu sama 2008-2009 sama tahun sekarang kan pemain asing lebih banyak, otomatis level kompetisinya juga pasti lebih bagus lagi gitu. Kalau menurut gue ya so far perkembangannya ya sangat-sangat positif. Cuman PR satu aja sih kalau menurut gue ya. Apa tuh? Sepak bola Indonesia itu menurut gue ya, sepak bola olahraga itu seharusnya kan menjunjung sportivitas, terus juga menyatukan kita semua seharusnya. Jangan sampai sepak bola gara-gara yang satu mendukung ini, yang satu mendukung ini gitu, jadi ya tau lah maksudnya ada bentrok antar supporter, yang hal-hal kayak gitu. Aduh, please lah udah gitu, karena kan ini kompetisi kita untuk kita semua gitu loh, nggak untuk orang lain gitu, nggak untuk negara lain, ini kompetisi lokal kita. Berantemnya gitu. Sama orang Indonesia juga ya. Ya jangan berantem sama orang lain juga, tapi ya jangan lah gitu. Kesatuan dan persatuan kita paling utama menurut gue dibandingkan dengan ego untuk wah gue dukung ini, lu ngedukung itu, gue gak temen sama lu ngedukung apa? MU ya? Tapi kita tetap temenan kan? MU kan? Tadi gue malah diajak ke KL, siapa tahu mau nonton MU katanya gitu, ada pramusim katanya. Padahal MU sama Liverpool beda ya, tapi bisa jadi ini kan? Ya itu kan bisa, siapa tuh jalan-jalan ke KL bareng. Ya? Iya, yang satu nonton MU, gue jalan-jalan ya mbak ya. Itu menurut gue sih. Nah ini lagi hot ini soal kabar pelatih di timnas Indonesia nih. Nah menurut kacamata seorang Mylas podcaster, tepat nggak sih kemarin PSSI memecat Sintayong di saat sebenarnya perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia itu belum berakhir gitu. Karena kan banyak pro kontra lah, setidaknya banyak yang menilai tahanlah dulu sampai ronde ketiganya habis. Kalau menurut May gimana? Kalau ditanya tepat atau enggak, gue belum bisa jawab sekarang ya. Kalau misalnya gue bilang sekarang kurang tepat atau gimana, enggak. Yang mau gue sampaikan adalah sebenarnya kekhawatiran gue dan mungkin juga banyak orang kalau ngelihat komentar-komentar netizen gitu ya, yang mengkhawatirkan itu adalah kan ini waktu kita tuh sangat mepet sekali gitu. Apalagi pemain kita banyak yang diaspora, banyak yang main di Eropa kan pemain kita. Jadi kalau ke Indonesia harus dipertegas ya. Meskipun kapten kita nggak jadi ke Juventus karena mahal banget. Nanti mungkin musim panas nanti. Iya nanti lah ya, terus sekarang belum ya. Bang Jai. Ya maksud gue adalah sekarang ini kan mereka banyak di luar negeri, kemudian kalau untuk bermain sama timnas, entah itu ke Indonesia atau ke negara lain kan mereka nggak mungkin dalam jangka waktu yang lama berkumpul untuk ya menyatukan visi dan misi atau lain sebagainya gitu kan. Nah cuma kalau gue lihat berita-berita yang beredar di media ya, salah satu alasan si Patrick Kluivert ini didapuk begitu menjadi pelatih timnas adalah karena mungkin orang Belanda dan pemain kita kan banyak yang keturunan Belanda, mix Indonesia Belanda gitu kan, naturalisasi dari Belanda. Mungkin yang dilihat adalah mungkin pertama dari segi bahasa, kemudian dari segi culture sepak bola. Karena kan ini bukan culture
bukan culture sekedar culture adat budaya ya, tapi ini culture sepak bola di Belanda mungkin bisa lebih gampang untuk menyatu gitu, mungkin lebih gampang untuk menyatu dari segi bahasa juga gitu. Apalagi seorang Patrick Kluivert ini juga kan punya nama yang seorang legenda Barcelona, atau ya dengan embel-embel di belakangnya kan bisa dipandang di mata dunia tuh punya image yang wow gitu, mungkin ya. Tapi kalau semoga aja sih mereka nanti bisa mudah gitu ya untuk saling ngeblendnya gitu. Seharusnya lah ya, karena kan faktor bahasa udah nggak ada lagi nih. Benar. Harusnya kan. Harusnya ya nggak ada faktor bahasa lagi. Oh berarti salah satu faktornya bahasa ya, Katanya. komunikasi ya. Ya, Memang sih kalau lihat-lihat baca-baca di media memang komunikasi, leadership, sama apa ya lagi satu ya katanya ya. Ya ruang gantinya nggak harmonis lah. Ya tidak bisa macam. mengontrol ruang ganti sama pemain lah ya. Cuman ya semoga dengan kehadiran Patrick Kluivert dan timnya bisa membawa suasana yang berbeda gitu. Harus lebih baik karena katanya Pak Erick Thohir kan kepengen permainan bola kita tuh lebih progresif gitu kan katanya, supaya kita bermainnya lebih menyerang gitu. Makanya mendatangkan Oleh Romeni. Iya, striker tuh yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu. Puzzle-nya semoga ketemu di Oleh Romeni ya. Jadi lolos nggak nih Piala Dunia nih? Itu nih pertanyaannya nih. Ya Allah, seandainya gue bisa meramal. Karena berat sekali ya kita ya kayaknya di grup ini ya gitu. Jadi ya marilah kita lihat nanti bersama-sama. Kalau misalnya gue diminta prediksi ya optimis dong. Harus ya udah datengin berbagai macam rupa. Ya, lolos Piala Dunia tapi nggak pernah juara Piala AFF, gimana ceritanya tuh? Bukannya itu jadi alasan? Enggak ya, bukan alasan STY dipecat ya? Bukan ya? Menarik tuh ntar tuh kan, lolos Piala Dunia tapi belum pernah juara Piala AFF. Iya. Jadi Mai, kasih yang lain aja, yang lain aja. Nih, Mai kan berarti sportcaster, jadi presenter bukan hanya olahraga juga, ada acara traveling, ada acara gosip juga pernah. Iya betul. Menurut Mai mana yang paling yang paling Mai suka lah dari topik yang segala macam yang udah pernah Mai bawakan ini? Top 2 job gue yang paling banyak memang sport sama traveling sih. Dari awal tuh traveling, sport, pernah musik juga pernah. Tapi waktu itu memang eranya musik indie itu lagi bagus gitu, lagi naik-naiknya banyak. Kayaknya dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh musisi indie tuh lahir banyak banget. Dan akhirnya ada program aku yang waktu itu jadi tempat untuk para musisi indie Indonesia untuk tampil gitu loh. Jadi booming banget kan saat itu. Apa nama program sebut aja nggak apa-apa kan bisa reunian nanti. Radio Show TV One. Keren. Gitu. Nah itu juga salah satu, gue mau bilang itu terbanyak. Program musik gue cuma satu, tapi yang paling banyak memang sport sama traveling. Cuman salah satu yang berkesan, yang impactful itu juga program musik itu juga impactful juga gitu. Di samping ya ada Once of Football, terus juga traveling aku ada Geopark Indonesia, ada TV One juga. Ya Kompas TV juga pernah acara traveling gitu. Macem-macem luar biasa emang Maya. Dari acara gosip semua udah pernah gue cobain. Nah tuh kalau gosip nggak menarik gosip. Sebenarnya masih bawain acara gosip juga, tapi gosip sport. Iya nggak? Kan nama kamu juga waktu itu kan gosipnya, sportnya kan. Prediksi. Ya gitu. Ya karena Mai ini kan hobinya traveling. Nah, orang traveling ini biasanya tubuhnya bugar dong pasti dong. Ya. Coba dong kasih tips biar kita badannya bugar untuk sahabatbola.com nih Mai. Man judge not apa? Don't look book from just apa? Dia juga bingung. Oke. Tips bugar kalau menurut gue kesehatan ini kan kesehatan secara general ya. Kalau gue, kesehatan yang paling gue jaga sekarang ini, semakin usia gitu ya, yang paling gue jaga adalah kesehatan mental. Beneran. Kesehatan mental itu bahkan gue cukup reguler untuk konsultasi ke psikolog. Ya sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kan
perlu ya namanya konsultasi dan segala macam karena pasti kita ngalamin up and down gitu. Tapi kalau misalnya mental kita udah oke, ya kalau untuk olahraga harian aku lebih banyak lari atau jalan. Sesimpel itu karena aku nggak mau mikir kalau ke gym harus bayar bulanan gym, belum lagi lokasi gymnya mungkin 2, 3, mungkin 4 km dari rumah. Misalnya lokasi gymnya di dalam mall, ntar aku mikir malas parkirnya, parkirnya penuh, ini itu jadi banyak excuse gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar jalan atau lari keliling komplek, keluar rumah keliling komplek juga jadi gitu kan. Bahkan dulu waktu gue masih ngantor di sini nih di iNews sini, gue itu bela-belain berangkat agak pagian, gue turun di stasiun Cikini, gue jalan kaki ke kantor. Lumayan tuh. Itu cuman buat supaya gue gerak aja tiap hari gitu. Makanya ya aktif aja sih setiap hari ya. Nggak apa-apa mager sebenarnya, mager nggak apa-apa, gue juga mager kok sebenarnya orangnya, jujur. Tapi magernya harus lihat kondisi juga gitu. Misalnya kita habis makan, jujur gue kalau habis makan gue nggak pernah langsung rebahan, langsung yang apa, gue sangat menjaga itu supaya nggak buncit perutnya, takut. Mager gimana? Yang acara TVRI Sport pagi kan pagi-pagi tuh. Nah iya, gue tuh bangun pasti jam 3 tuh. Live-nya jam 5:30 pagi. Tapi kan trafficnya enak tuh kalau pagi-pagi kan, setengah jam ya udah nyampe sana. Jadi abis dari siaran kelar jam 6, gue nyebrang ke GBK lari. Kan sehat banget tuh makanya guys. Aduh. Itu karena ada kesempatan juga gitu. Mungkin kalau gue bela-belain dari Depok ke GBK juga malas ya gue ya sebenarnya mager. Kalau ngomongin masalah mental tadi menarik juga nih. Ini tipe sampai yang udah sampai ke titik ini nggak sih kayak males baca-baca komentar netizen atau segala macem atau gimana? Sebenarnya kalau males baca komentar netizen nggak juga ya, karena ya kadang kan notifikasi kebaca aja kan. Komentar di IG gue juga nggak sampai yang heboh gimana gitu juga enggak ya, teman-teman aja lah, misalnya orang-orang yang tahu juga komentarnya baik-baik kok, followers gue beneran love sarangeo, pokoknya semua buat followers aku, mereka manis-manis semua loh, beneran nggak ada yang sampai kalau aku baca hate comment atau apa itu nggak ada, mereka baik-baik semuanya. Soalnya temen gue siaran ada tuh sampai komen-komen di yang Ditutup video.com tuh, ya? di komentar video.com apa dibacain sama dia tuh kan. Biar tahu dia ada kritik dia apa enggak gitu kan ya. Gue pernah dapat satu komentar waktu kita siaran MotoGP. Pernah gue dapat komentar, dia komentarnya gini. Tapi gue langsung hapus terus gue blok orangnya. Karena gue mau IG gue disampah-sampahi sama komentar-komentar jelek kan. Dia bilang kayak gini. Intinya gue tuh bayar ya untuk nonton ini, kalian banyak bacot. Ya kan kita dibayar untuk ngomong ya sebelum race. Dia ngomong kayak gitu, pas aku lihat akunnya bapak-bapak. Kayak mungkin maybe 40 to 50 mungkin, nggak tahu deh. Tapi dia nge-DM tuh? Dia nge-DM. Kan kalau DM tuh aku sering buka-bukain kan, kayak yang request gitu kan. Biasanya suka mereka komentar lumayan. Yang kebanyakan sekarang yang follow aku tuh emang fans Liverpool atau yang sport gitu. Aku bacain, tumben ada komenan aneh kayak gini, marah-marah. Pengen gue bales lah, gue dibayar buat ngebacot gimana ya. Aneh banget. Kalau komentar kayak gitu udah di hapus, blok, udah sesimpel itu aku. Iyalah, setuju. Oke, sahabat bola.com, seru banget obrolan dengan Anita Mai. Tentu kita akan kedatangan lagi narasumber-narasumber lain yang tentu lebih menarik. Pantau terus update dari liberdekatbola.com. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.